Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Ahadju dengan NIM 291420017 dari kelas B. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan dari dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE terhadap penanggulangan cybercrime di Indonesia melalui sebuah diagram fishbone. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu di mana kita lihat di sini terdapat sebuah gambar diagram fishbone dengan permasalahan utamanya yaitu dampak dari pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE terhadap penanggulangan cybercrime di Indonesia. Nah, di sini kita lihat ada sumber-sumber permasalahan utamanya, dilihat dari 5 kategori, yaitu measurement atau pengukuran dan inspeksinya. Kemudian yang kedua adalah machine, yaitu mesin atau teknologinya. Kemudian yang ketiga ada method, di mana kita lihat dari metode dan prosesnya. Kemudian yang keempat ada man, yaitu bagaimana dari manusianya. Dan yang terakhir yaitu policies atau bagaimana kebijakan dari undang-undang tersebut. Permasalahan pertama kita lihat dari measurement atau pengukuran dan inspeksinya, di mana semenjak disahkan Undang-Undang ITE tersebut terdapat kurang lebih 270 kasus mengenai laporan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Ada banyak sekali pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan memunculkan persoalan baru, di mana hal tersebut membuat banyaknya terjadi pelanggaran di dalam masyarakat. Nah, pasal-pasal yang sering dimultitafsir dalam masyarakat tersebut yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 mengenai Undang-Undang ITE. Di mana dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa melanggar kesusilaan di sini dinilai memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas. Selanjutnya pada pasal 28 ayat 2 yang memuat larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ataupun ras. Di mana kasus yang paling sering kita temui dalam pasal ini yaitu pencemaran nama baik. Satunya pada pasal 29 Undang-Undang ITE, di mana berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang menakut-nakuti secara pribadi. Tidak jelasnya konsep menakut-nakuti dalam peraturan perundang-undangan tersebut membuatnya rentan untuk disalahgunakan. Sumber permasalahan yang kedua yaitu dilihat dari machine, yaitu mesin dan teknologinya, di mana penggunaan internet dan media sosial yang semakin tidak terkontrol justru akan menimbulkan sering terjadinya pelanggaran Undang-Undang ITE. Di mana kebebasan yang dimiliki masyarakat dalam menggunakan internet itu membuat mereka menyampaikan pendapat dan berkomentar sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan terkadang mereka sendiri menilai bahwa pendapat tersebut tidak memiliki masalah, akan tetapi ada oknum-oknum tertentu yang merasa bahwa mereka dirugikan dalam hal ini, yang akhirnya hal ini akan berujung pada pelanggaran Undang-Undang ITE. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi juga memungkinkan terjadinya penggunaan internet yang lebih intens dan tanpa batas di masyarakat, di mana semakin berkembangnya teknologi saat ini membuat pengguna internet di masyarakat tersebut semakin intens dan tanpa batas, sehingga membuat mereka melakukan banyak sekali aktivitas di media sosial, yang tak jarang hal tersebut justru berujung pada hal-hal negatif yang dimana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE di dalamnya. Selanjutnya, sumber permasalahan yang ketiga yaitu method, yaitu kita lihat dari metode dan juga prosesnya. Yang pertama, belum ada solusinya dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan ataupun kejelasan terhadap pasal-pasal yang dimultitafsir dalam Undang-Undang ITE tersebut. Karena masih adanya ketidakjelasan tersebut dari ketiga rumusan pasal yang dimultitafsir, misalnya terkait dengan kesusilaan, kebencian, dan juga penghinaan, maka dengan adanya hal tersebut memungkinkan banyaknya begitu kasus-kasus yang bermunculan. Padahal kasus-kasus tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu yang menjadi permasalahan juga yaitu di mana belum adanya pertimbangan dari pemerintah terkait saran yang diajukan oleh Paku ITE dan juga Safenet terkait dengan pasal-pasal yang disalah tafsirkan tersebut. Padahal saran yang coba diajukan dari kedua belah pihak tersebut bisa dipertimbangkan oleh pemerintah agar adanya kejelasan terhadap pasal-pasal tersebut dan juga perubahan dalam pasal tersebut, sehingga nantinya tidak ada lagi kasus-kasus terhadap pelanggaran ITE dan juga pasal-pasal yang disalah tafsirkan di masyarakat. Jika dilihat dari kategori man ataupun manusianya, maka hal ini akan sangat berpotensi untuk memberikan ancaman balik terhadap hak atas kebebasan berekspresi, dimana ketika masyarakat berkomentar melalui media sosial sebagai bentuk kebebasan berekspresi, bisa saja hal tersebut justru akan memberikan ancaman balik kepada mereka karena dengan adanya pasal-pasal yang dimultitafsir tersebut. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa hal-hal yang mereka tidak bisa terima tersebut sebagai bentuk permusuhan, sebagai bentuk kebencian, sebagai hal yang menakut-nakuti, maka hal tersebut mereka laporkan sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Dan juga dalam hal ini akan menambah terjadinya diskriminasi serta marginalisasi terhadap kaum perempuan dalam kehidupan sosial, di mana seringkali kita temui kekerasan serta pelecehan seksual terhadap wanita kerap kali terjadi dalam kehidupan sosial, terlebih di media sosial. Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini, kekerasan serta pelecehan seksual tersebut sangat rentan terjadi terhadap perempuan, apalagi yang kita temui di media sosial. Yang terakhir, jika kita lihat dari sumber permasalahan dari segi policies atau kebijakannya, maka
materi dari Undang-Undang ITE tersebut sebenarnya bisa menyebabkan dikekangnya masyarakat untuk mengatakan pendapat. Karena munculnya pasal-pasal yang memiliki banyak penafsiran tersebut membuat kegaduhan pada kehidupan masyarakat. Munculnya penafsiran yang begitu subjektif sehingga masyarakat menilai secara tidak langsung pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE tersebut melanggar kebebasan mereka dalam berpendapat. Dan juga mayoritas masyarakat menganggap bahwa Undang-Undang ITE tersebut tak pandang bulu sebab bisa menjerat siapapun. Karena seringkali kita menganggap bahwa hal-hal yang kita lakukan bukan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, tetapi karena ada pasal-pasal yang disalah tafsirkan dan orang-orang menganggap bahwa hal itu sebagai sebuah pelanggaran, maka bisa saja mereka laporkan. Dan karena hal tersebut termasuk dalam perangkalan sebuah Undang-Undang ITE, maka kita bisa saja terjerat dengan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai permasalahan dari dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE terhadap penanggulangan cybercrime di Indonesia melalui sebuah diagram fishbone. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.